Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pada pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk kembali bertemu di ma'had yang kita cintai ini. Mudah-mudahan ini adalah pertemuan yang membawa rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tidak lupa kita kirimkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat ridwanullah taala alaihim. Tema yang insyaallah Ustaz akan sampaikan dalam kesempatan kali ini adalah tahrimul aziyah, yaitu keharaman mengganggu atau menyakiti di dalam agama kita, agama Islam. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau yang sahih, beliau telah mengingatkan kita dari suatu perbuatan yang buruk, yaitu menyakiti. Dalam bahasa Arab disebut dengan al-aziyah, yaitu menyakiti dengan segala bentuknya, dengan segala macam ragamnya. Ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik menyakiti Allah, menyakiti Rasulullah, menyakiti kaum muslimin, bahkan menyakiti hewan sekalipun. Ini diharamkan dalam agama kita, agama Islam. Di antara bentuk al-aziyah, menyakiti, adalah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk tindakan menyakiti, mengganggu yang dilarang dalam agama kita. Di antara contoh orang yang menyakiti Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mencela zamannya, mencela waktunya, keadaannya. Seperti dicontohkan oleh para ulama, ada orang-orang yang ketika dia menghadapi situasi yang tidak baik dalam hidupnya, dia menghadapi hari yang tidak baik dalam hidupnya, dia mengatakan, ya khaibataz zaman, ya khaibataz zaman. Alangkah sialnya zaman ini, alangkah sialnya hari ini. Dia mengatakan hazaz zamanu ghaddar. Zaman ini penuh dengan tipuan, penuh dengan kelicikan. Atau dia mengatakan ala la'natullah 'alal yaumil ladzi ra'aituka fihi. Dia mengatakan laknat Allah atas hari yang aku bertemu denganmu pada hari tersebut. Ini adalah bentuk celaan-celaan terhadap zaman. Dan ini menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Karena zaman adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyakiti suatu ciptaan, itu berarti juga menyakiti yang menciptanya, yang menciptakannya, penciptanya. Misalnya ada sebuah rumah, kita datang ke rumah tersebut, kita nilai kekurangan-kekurangannya. Kurang ini, ya, dan sebagainya. Sementara yang punya atau yang membuatnya ada di situ, yang membuat rumah tersebut. Maka ucapan-ucapan kita itu juga mengganggu yang memiliki ataupun yang membuat rumah tersebut. Maka tidak boleh mencela zaman. Tidak boleh ya mengatakan ini zaman sial. Zaman yang penuh dengan kesulitan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, kata Allah, innallaha yu'zi, innallaha yaqul, sungguhnya Allah bersabda, berfirman, yu'zini ibni Adam, yu'zini ibnu Adam. Manusia menyakitiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk tindakan manusia menyakiti Allah Subhanahu wa taala? Ya subud dahra. Dia mencela waktu. Wa anad dahru, dan akulah waktu itu. Maksudnya Allah menisbatkan waktu kepadanya karena waktu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Biyadil amru, di tanganku segala urusan. Allah yang memiliki segala urusan. Uqallibul laila wan nahar. Allah yang membolak-balikkan malam dan siang. Allah SWT mengatakan orang yang mencela zaman, mencela waktu, berarti mencela Allah Subhanahu wa taala. Yu'zini ibnu Adam. Anak manusia menyakitiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk tindakan menyakiti Allah Subhanahu wa taala? Jangan ada ketawa-tawa itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya subud dahra. Memang ada yang lucu? Enggak ada yang lucu kan? Ya. Enggak ada yang lucu ketawa. Kata Allah, ya subud dahra, dia mencela waktu. Wa anad dahru,
dan akulah waktu itu. Maksudnya akulah yang menciptakan waktu. Ya. Uqallibul laila wan nahar. Aku yang membolak-balikkan malam dan siang. Jadi nggak boleh mengatakannya hari sial. Ini adalah waktu yang sial. Ya. Karena itu menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk tindakan menyakiti yang dilarang dalam agama kita adalah menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dengan perkataan, dengan perbuatan. Oleh sebab itu, tidak Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kata Allah, Ya ayyuhallazina amanu, la takunu kallazina azau Musa, fabarra'ahu Allahu mimma qalu, wa kana indallahi wajiha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang yang menyakiti Nabi Allah Musa alaihi salam. Fabarra'ahu Allahu, maka Allah bebaskan dia dari apa yang mereka ucapkan. Wa kana indallahi wajiha, dan Nabi Musa adalah nabi yang terkemuka, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah larang kita menyakiti para nabinya. Seperti Bani Israel yang mereka menyakiti Nabi Allah Musa alaihi salam. Para ulama tafsir mengatakan ada kebiasaan buruk di kalangan Bani Israel, yaitu mereka kalau mandi, mereka lepas semua pakaiannya. Bersama-sama, laki-laki dan perempuan. Bukan sendirian, bersama-sama. Mereka mandi tanpa pakaian sama sekali. Tapi Nabi Allah Musa alaihissalam, dia mandi di tempat yang jauh. Maka Bani Israel mengatakan, Musa alaihissalam nggak mau mandi bersama kita, bareng-bareng bersama kita, karena ada penyakit pada kemaluannya. Itu tuduhan Bani Israel terhadap Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka suatu ketika Nabi Allah Musa mandi di tempat yang jauh, tidak dilihat oleh siapapun. Di situ dia lepaskan pakaiannya dan diletakkan di atas batu. Ternyata batu tersebut dengan izin Allah SWT, batu tersebut menggelinding. Sampai, dan Nabi Musa mengejarnya. Di atas batu itu ada pakaian Nabi Musa alaihissalam. Sampai Nabi Musa mengejarnya ke tempat Bani Israel mandi bersama-sama. Dan mereka lihat Nabi Musa alaihissalam tidak ada cacat pada kemaluannya, seperti yang mereka tuduhkan. Dan mereka menyakiti Nabi mereka sendiri, bukan Nabi yang Nabi Musa adalah Nabi terbesar mereka, tapi mereka menyakitinya. Maka Allah SWT mengingatkan kita, jangan sampai seperti Banu Israel yang menyakiti Nabi mereka Musa alaihi assalam. Kemudian di antara bentuk menyakiti Nabi, seperti ucapan orang-orang munafikin terhadap Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Orang munafikin adalah orang-orang yang secara zahirnya beriman dan hatinya kafir. Yuzhirul iman wa yubtinul kufra. Karena manusia itu ada 3 kelompok. Ada yang beriman lahir dan batin, itulah mukminun. Ada yang zahir dan batinnya kafir, orang kafir, itulah orang-orang kafir. Dan yang ketiga ada yang pura-pura beriman. Yaitu apa? Yuzhirul iman wa yubtinul kufra. Dia menampakkan iman tapi hatinya kafir. Ini munafikin. Di antara orang-orang munafikin di Madinah, ada yang mengatakan ya tentang Nabi, dia bilang huwa uzun. Nabi itu bagaikan telinga. Dia dengarkan semua yang membawa berita kepadanya, berita yang baik ataupun berita yang buruk. Jadi mereka mengatakan Nabi ini orang yang tidak selektif, kata mereka. Percaya aja kepada berita apa yang dibawa. Ya. Dan ini tindakan tanakus, tindakan merendahkan Nabi SAW. Maka Allah menegur mereka. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minhumul ladzina yu'zunan nabi." Di antara orang-orang munafikin ada orang-orang yang menyakiti Nabi. Wa yaquluna huwa uzun, dan mereka mengatakan bahwa Nabi itu telinga, yaitu yang percaya saja kepada semua berita yang dia dengar. Apapun berita yang dia dengar dia percaya. Kalau orang percaya kepada semua berita yang didengar, itu orangnya orang pintar atau tidak? Orang tidak pintar. Ya, mereka mengatakan seperti itu tentang Nabi SAW. Kata Allah, "Qul huwa uzunu khairil lakum." Katakanlah bahwasanya Nabi itu
mendengar semua yang baik bagi kalian. Kemudian juga di antara tindakan al-aziyah, menyakiti, yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya adalah menyakiti sesama kaum muslimin. Menyakiti sesama kaum muslimin. Terutama adalah tindakan menyakiti para sahabat Nabi ridwanullah ta'ala alaihim. Ada orang-orang munafikin yang mereka begitu bencinya kepada Nabi dan para sahabat, sehingga ucapan mereka tentang sahabat Nabi adalah ucapan yang penuh kebencian. Dan Allah ingatkan mereka-mereka yang ucapannya menyakiti para sahabat Nabi ridwanullah ta'ala alaihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallazina yu'zunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad yahtamalu buhtana wa isman mubina." Orang-orang yang menyakiti kaum mukminin laki-laki dan perempuan dengan menuduhkan apa yang tidak mereka lakukan, faqad yahtamalu buhtana wa isman mubina, maka sesungguhnya mereka telah menanggung yaitu kebohongan yang besar dan dosa yang sangat besar. Ya, jangan sampai kita menyakiti kaum mukminin, muslimin, laki-laki maupun perempuan. Yang melakukan tindakan menyakiti apapun bentuknya, sesungguhnya dia telah menanggung dosa yang besar. Di antara tindakan menyakiti kaum muslimin yang paling besar adalah menyakiti para sahabat Nabi ridwanullah ta'ala alaihim. Apakah ada orang yang mereka setiap hari mencela, mencaci maki, merendahkan, mendiskreditkan sahabat Nabi? Ada. Kaum Syiah Rafidah. Bahkan mereka menjadikan sabbu sahabah, yaitu mencela, mencaci maki sahabat sebagai ibadah harian. Seperti zikir bagi kita. Setiap hari ibadahnya laknatullah ala Abi Bakrin, laknatullah ala Umar, ala Utsman, ala Muawiyah dan seterusnya. Ada kaum yang seperti ini. Padahal Rasulullah SAW telah melarang umatnya untuk mencaci sahabat beliau. Kata Rasulullah, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela sahabatku, memaki sahabatku. Wawallazi nafsi biyadihi. Demi Tuhan yang jiwaku ada dalam tangannya. Lau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin zahaba. Kalau ada di antara sahabat yang kalau ada di antara kalian yang menyumbangkan hartanya sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu besar, panjangnya 6 kilo. Ya. Kalau ada yang menginfakkan emasnya sebesar gunung Uhud, ma adraka mudda ahadihim wala nasifa. Maka pahalanya tidak sebanding dengan setengah genggam, dengan segenggam atau setengah genggam makanan yang diinfakkan oleh sahabat Nabi ridwanullah ta'ala alaihim. Maka tidak boleh sama sekali kita mencela sahabat. Kalau ada berita atau kita baca berita yang tidak baik tentang sahabat Nabi SAW, kita baca di buku misalnya, di buku-buku kisah, di buku-buku sejarah, maka harus kita periksa. Karena para sahabat adalah orang-orang yang mulia. Tidak mungkin Allah puji mereka dalam Quranul Karim kalau mereka punya kejahatan. Kalau mereka punya perilaku-perilaku buruk. Puluhan ayat dalam Al-Quran yang memuji para sahabat Nabi ridwanullah ta'ala alaihim. Kata Allah, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Dan puluhan ayat lain dalam Al-Quranul Karim yang memuji para sahabat Nabi ridwanullah ta'ala alaih. Di antara tindakan menyakiti kaum muslimin yang kita lihat pada hari ini adalah apa yang terjadi pada hari Jumat. Ada orang yang datangnya belakangan, maunya duduk di saf depan, sehingga melangkahi pundak-pundak orang. Terganggu kaum muslimin yang sedang menanti salat berjamaah, salat Jumat berjamaah. Kalau mau duduk di depan, maka datang lebih awal. Jangan memaksakan sudah datang terlambat, mau duduk di depan supaya dapat keutamaan
saf pertama, saf kedua dan berikutnya. Mengganggu orang. Ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis dikatakan, Ja'a rajulun yatakhatta riqaban nas. Ada orang yang datang, yang melangkahi pundak-pundak orang. Faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda kepada orang tersebut. Nabi lagi berkhutbah. Dia lihat ada orang datang, dan dia melangkahi pundak-pundak orang. Supaya dia bisa duduk di depan. Kata Nabi kepada orang tersebut, Ijlis faqad azaita. Duduklah kamu. Sesungguhnya kamu telah mengganggu, menyakiti orang lain. Di antara bentuk tindakan menyakiti kaum muslimin juga adalah orang-orang yang memakan makanan yang bau, kemudian dia pergi ke masjid. Seperti bawang putih, ya, bawang merah yang tidak dimasak. Kemudian dia pergi ke masjid. Atau keringatnya benar-benar bau, ya, belum mandi 3 hari. Kemudian dia pergi ke masjid, terganggu orang kiri kanannya. Bahkan ada yang sampai membatalkan sholatnya karena nggak tahan dengan bau mulutnya orang yang di samping ini. Ya, makanya kalau kita wudhu disunahkan apa? Bersiwak. Ya, sikat gigi biar nggak mengganggu orang lain, nggak khusyuk orang sholat. Ini tindakan menyakiti. Kata Rasulullah SAW, man akala sauman au basalan falyatazilna au liyatazil masjidana. Siapa yang memakan saum, yaitu bawang putih, au basalan atau bawang merah, ini maksudnya yang mentah, ya, falyatazilna, hendaklah dia menjauhi kami, au liyatazil masjidana, atau hendaklah dia jauhi masjid. Apalagi orang yang ngisap rokok yang baunya luar biasa, kemudian dia datang ke masjid, pas ngucapin amin, yang lain serasa mau pingsan, ya. Ini mengganggu orang lain, ya. Maka tidak boleh dilakukan. Di antara tindakan menyakiti kaum muslimin juga adalah menyakiti hati tetangga. Kita hidup di tempat yang ada tetangga di sekeliling kita, kiri kanan, depan belakang, nggak boleh nyakiti tetangga. Nyetel musik, ya, musiknya haram, terus disetel, ya, dengan suara yang kencang. Anak tetangga saking nggak peduli, setel terus sampai jam 12 malam. Ya, ada yang ngintip rumah tetangganya. Ya, ini nggak boleh. Ada yang sering melihat ke pintu tetangganya terbuka, dia lihat ada apa? Ada yang curi barang tetangganya, ada yang lempar sampah di depan rumah tetangganya. Ini semua tindakan menyakiti, nggak boleh sama sekali. Kata Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sesekali dia menyakiti tetangganya. Di antara tindakan menyakiti kaum muslimin juga ada orang walimah, pesta, dia bikin makanan untuk sejumlah orang, 100 orang, 200 orang, orang yang nggak diundang datang. Ini namanya tufaili, ya. Dia nggak diundang, datang makan, ya. Ini menyakiti orang. Sehingga yang punya hajat, dia kesusahan. Dia malu sama tamu-tamunya yang nggak dapat makanan. Ini tidak boleh sama sekali. Di antara tindakan menyakiti kaum muslimin juga, apabila kita bertiga, ya, jangan yang dua berbisik-bisik. Ini yang akhwat sering terjadi. Ada bertiga, yang 2 orang berbisik-bisik. Tentu yang ketiga merasa apa? Merasa sedih, merasa dia yang dibicarakan dalam bisik-bisik tersebut. Ini tidak boleh sama sekali. Kecuali kalau sudah banyak orang, kemudian kita berbisik berdua orang, itu kan yang lain tidak merasa. Tapi kalau kita bertiga, yang 2 berbisik-bisik, yang lain akan terasa apa? Terasa, ya, tersakiti. Karena itu kata Rasulullah SAW, iza kuntum salasatan, kalau kalian ada 3 orang, fala yatanajasnan duna salis, maka jangan 2 orang berbisik tanpa mengajak yang ketiga. Illa biiznihi, kecuali dia izinkan. Mungkin yang 2 ini ada hal rahasia yang dia ingin bicarakan, ya, berarti minta izin dulu kepada yang ketiga. Fa inna zalika yusinu. Rasulullah terangkan kenapa nggak boleh. Karena itu membuat sedih orang tersebut. Ini, ya, adabun min adabit ta'amul, di antara adab berinteraksi sama orang. Kita bertiga, jangan yang 2 berbisik-bisik, ya. Sementara yang ketiga nggak diajak, dia ada di situ.
Ini tidak boleh karena menyakiti hatinya. Di antara tindakan menyakiti kaum muslimin juga adalah duduk-duduk di kuburan, ya. Kemudian ya menjadikan kuburan sebagai tempat main, lapangan main. Kemudian juga ya berjalan di kuburan dengan memakai sandal atau sepatu. Ini nggak boleh. Kecuali tempat tersebut penuh dengan duri atau penuh lumpur, atau kita khawatir kaki tertusuk beling, kaca dan sebagainya, maka dibolehkan. Nggak boleh, ya, karena kehormatan orang muslim yang meninggal dunia sama dengan kehormatan orang muslim yang masih hidup. Apalagi sampai ya memindahkan kuburannya ya untuk kepentingan dia sendiri. Kata Rasulullah, kasru azmil mayyiti kakasrihi hayat. Mematahkan tulang yang sudah jadi jenazah itu sama dengan mematahkan tulang orang yang masih hidup. Ya. Di antara tindakan menyakiti juga adalah menyakiti hewan. Ini tidak dibolehkan. Ya. Suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke sebuah kebun atau kebun kurma kaum Ansar. Lalu di situ ada onta. Dan onta ini merintih. Berbicara kepada Rasulullah SAW. Ini mukjizat Rasulullah SAW. Ya. Onta berbicara kepada Rasulullah SAW. Dia mengeluhkan. Dia dipekerjakan dengan berat. Kemudian makanannya tidak ya dipenuhi. Maka dia lapor. Onta ini lapor kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah panggil pemilik onta ini. Kata Rasulullah, ya, Sallallahu alaihi wasallam, man sahibu al-jamal, siapa yang punya onta ini? Faja'a fatan minal ansar. Lalu datang seorang pemuda dari Ansar. Faqala huwa li ya Rasulullah. Sahabat Ansar tersebut mengatakan, onta tersebut milikku wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, ama tattaqillaha fi hazihil bahimah allati mallakahallahu. Kenapa kamu tidak bertakwa kepada Allah terkait dengan binatang ini? Yang Allah sudah berikan kamu kekuasaan untuk menguasainya. Onta besar, kita kecil. Tapi Allah berikan kita kuasa untuk menguasai onta yang besar. Kata Rasulullah, innahu syaka ilayya annaka tuji'uhu wa tud'ibuhu. Onta itu, kata Rasulullah, telah mengadukan kepada saya bahwa kamu membuat dia lapar dan membebaninya di luar kemampuannya. Nah, maka tidak boleh. Kalau ada yang pelihara hewan, ya harus rawat hewannya. Ya dikasih makan. Kalau sakit diobati. Kalau dia musim kawin dicarikan pasangannya dan sebagainya. Dalam perjalanan Rasulullah SAW melihat sahabat yang mengganggu seekor induk burung dengan mengambil kedua ekor anak burung tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man faja'a hazihi biwaladiha. Siapa yang mengganggu burung ini dengan mengambil anaknya? Kata Rasulullah, ruddu waladaha ilaiha. Kembalikan anaknya. Ada ayam misalnya baru menetas, ya, diganggu dengan mengambil anaknya. Ini enggak boleh. Karena membuat induknya khawatir. Sahabat pernah melakukan hal seperti itu. Dalam perjalanan mereka lihat ada burung disebut dengan hummarah, ya. Diambil anaknya. Kemudian induknya yang mengepakkan sayapnya, ya, karena anaknya diganggu. Maka Rasulullah tegur sahabat ini. Kata Rasulullah, siapa yang mengganggu burung ini dengan mengambil anaknya, kembalikan anaknya. Ya, sampai begitu. Kata Rasulullah SAW, agama kita ini adalah agama yang penuh rahmat. Kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nazira. Ya, maka kita harus mengaplikasikan ajaran agama kita. Jangan mengganggu orang dengan perkataan, dengan lisan, dengan tindakan, dengan perbuatan. Ya, jangan suka manggil teman dengan nama-nama hewan. Ini di santri udah ada hal seperti ini. Ya. Ini manusia mulia. Maka jangan sampai dipanggil dengan panggilan yang tidak baik. Ini bukan hebat, justru nggak beradab. Ya, masa ini manusia dilahirkan sebagai manusia dipanggil dengan panggilan hewan, ya. Ini sekolah, bukan kebun binatang. Yang belajar di sini manusia, maka panggil dengan panggilan yang paling disukai oleh teman kita, begitu harusnya. Ya, apa nama yang paling dia sukai? Harusnya seperti itu.
sebagai adab seorang muslim terhadap muslim yang lain. Intinya jangan sampai kita menyakiti siapapun. Baik menyakiti Allah, menyakiti Rasulullah, menyakiti kaum muslimin, menyakiti hewan, menyakiti lingkungan kita dengan buang sampah di sembarang tempat dan sebagainya. Barangkali ini yang bisa Ustaz sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan setiap yang disampaikan membawa manfaat. Fa inna ma qalla wa kafa khairum mimma kasura wa alha. Sedikit tapi cukup dan bermanfaat lebih baik daripada yang banyak tapi membuat kita lalai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.